Ya, Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam, Bu. Eh, Maaf Bu Rina, ya apa boleh saya minta waktunya sebentar ya, sekitar 10 sampai 15 menit gitu. Oh iya, ayo Bu. Kemarin Ibu ngechat saya ya. Kayaknya ada yang mau diobrolin ya. Iya Bu, ini saya lagi bingung ya dengan permasalahan yang masih mengganjal di pikiran saya. Jadi saya ada inisiatif pengen ngobrol sama Ibu gitu. Dari Ibu ngajak saya ngobrol atau obrolan kita, tujuannya nih apa ya obrolannya? Ya, saya berharap dengan kita ngobrol, bincang-bincang ini, saya bisa dapat solusi gitu atas permasalahan yang sedang mengganjal di pikiran saya, Bu. Gitu. Permasalahan mengganjal di pikiran Ibu. Emang permasalahannya apa, Bu? Gini Bu ya, yang masih mengganjal di pikiran saya tuh, gitu. Ya sebenarnya sudah lama nih ya. Saya melihat gitu lingkungan yang masih kotor gitu, lingkungan yang sekolah yang terlihat kotor karena sampai saat ini masih banyak anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Jadi mereka kurang peduli dengan kebersihan lingkungan, tidak menghiraukan dengan peraturan yang sudah dibuat, padahal kita sudah membuat keyakinan kelas Bu ya untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas maupun lingkungan di sekolah gitu Bu. Jadi kayaknya kurang kesadaran anak-anak tentang kebersihan lingkungan dan sampah Bu. Baik Bu. Jadi tadi Bu Dela bilang masih banyak anak-anak yang membuang sampah sembarangan, tidak menghiraukan peraturan, kurangnya kesadaran anak-anak tentang kebersihan dan masalah sampah. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini? Kenapa nih anak-anak kurang kesadaran dari kebersihan? Sepertinya semua itu Bu karena kurangnya kesadaran anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan, karena mereka kurang menyadari gitu dampak dari lingkungan yang kotor kayaknya Bu, seperti itu. Jadi dia tidak tahu gitu dampak buruk dari lingkungan kotor gitu. Mungkin mereka juga masih masa bodoh gitu. Jadi ya kesadaran tentang kebersihannya itu masih kurang gitu Bu. Baik anak ke kelas bawah gitu, apalagi anak kelas atas sebagai contoh gitu. Jadi kakak kelasnya kurang menjaga kebersihan, ya akhirnya adik-adiknya juga mencontoh gitu Bu ya. Saya sudah membuat daftar piket, sudah menugaskan masing-masing piket kelompok ya setiap harinya gitu kan Bu, sudah dibuat. Keyakinan kelas pun sudah dibuat gitu kan untuk yang menerapkan menjaga kebersihan kelas khususnya gitu Bu. Iya, itu tadi itu kan karena kurangnya kesadaran anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Iya. Kira-kira apa kondisi ideal menurut Bu Dela nih yang diharapkan untuk siswa-siswa tersebut? Saya berharap semua siswa itu bisa peka gitu Bu terhadap lingkungan, dia bisa menjaga kebersihan lingkungan, bisa timbul kesadaran untuk menjaga kebersihan gitu, bisa peduli dengan lingkungan dan timbul kesadaran mereka gitu dampak dari lingkungan yang kotor seperti itu Bu. Jadi pengennya tuh semua siswa teh sadar gitu Bu kalau lingkungan yang bersih itu lingkungan yang sehat gitu. Jadi lingkungan yang kotor itu ya berdampak buruk buat semua seperti itu. Sampai saat ini itu semua belum timbul dari anak-anak. Jadi saya pengen semuanya timbul kesadaran dari diri mereka gitu, untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Secara detailnya gitu Bu, kalau boleh saya tahu itu kesadaran tentang kebersihan lingkungannya ini seperti apa membuang sampah pada tempatnya gitu ya Bu ya, atau seperti apa? Ya secara sederhananya ya, anak-anak tuh saya harapkan bisa
membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan gitu, sehingga sampah-sampah itu berserakan gitu kan, terlihat tidak indah gitu. Dan juga mungkin sampah-sampah itu kalau berserakan akan timbul bahaya atau banyak nyamuk, kan akan membahayakan kembali kepada anak-anak juga seperti itu. Iya, jadi dengan yang Ibu maksud tuh ingin kondisi yang ideal dari siswa yang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan itu, jadi nanti si anak tuh lebih peduli dengan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya gitu ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, kalau begitu adakah yang bisa Bu Dela lakukan untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan tersebut? Saya akan terus mengingatkan gitu, pada anak-anak di kelas untuk menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan. Saya juga akan coba menampilkan video nanti yang akan ditonton sama anak-anak, khususnya di kelas saya gitu Bu ya, tentang dampak kalau dari lingkungan yang kotor. Nah, saya berharap dengan mereka mengetahui dampak dari lingkungan yang kotor itu, jadi timbul kesadaran dari diri mereka untuk menjaga gitu ya. Kalau mereka udah mengetahui dampak buruknya, artinya mereka tidak mau terkena dampak itu, akhirnya timbul kesadaran dari mereka untuk menjaga kebersihan lingkungan gitu, yang pada akhirnya lingkungan yang bersih itu ya akan berdampak positif buat diri mereka juga, seperti itu Bu. Ya, jadi luar biasa Bu Dela. Kalau kita rating dari 1 sampai 10, menurut Bu Dela angka berapa yang menggambarkan tingkat keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan? Kalau skala 1 sampai 10 Bu ya. Iya. Menurut saya rencana yang akan saya terapkan ini minimal bisa ke angka 8 Bu. Mudah-mudahan akan ada peningkatan gitu Bu, dari saya sering mengingatkan, terus anak-anak sudah tahu dampak dari sampah gitu. Jadinya saya berharap skala keberhasilannya dengan itu minimal ke angka 8. Naik tingkat jadi berapa? Dari skala yang sekarang ke angka, dari yang sekarang, kondisi sekarang berapa Bu? Kalau sekarang kayaknya masih di kondisi dari 1 sampai 10 itu masih di 5 lah Bu ya. Karena 5. masih Berarti ya. nanti Ibu berharap ada di skala 8 gitu ya Bu ya, setelah Ibu melakukan rencana aktif tersebut. Itu minimal Bu ya, mudah-mudahan lebih gitu Ibu ya. Mudah-mudahan. Ya, amin. Amin, amin. Semoga jadi lebih meningkat kesadarannya ya Bu ya. Iya. Baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Bu Dela lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Saya nanti rencananya akan pertama berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, terus akan diskusi dengan rekan guru ya Bu ya, untuk menjalankan rencana saya tadi, bekerja sama dengan semua rekan guru, warga sekolah yang lain seperti penjaga sekolah atau warga sekolah yang lain gitu kan. Nah, untuk ikut mengingatkan terus ke anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan tuh, untuk mengingatkan terus ke anak-anak tentang dampak dari sampah. Jadi rekan-rekan guru yang lain pun saya minta untuk menampilkan video di kelasnya. Jadi nggak hanya satu kelas. Jadi karena ini tujuannya untuk lingkungan sekolah, jadi saya berharap semua siswa itu sadar akan kebersihan lingkungan, seperti itu Bu. Itu rencana Ibu. Lalu dari rencana Ibu meminta kolaborasi atau melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, mungkin minta izin tentang
pembiasaan positif mungkin gitu ya Bu ya, agar memperbaiki kolaborasi dengan guru-guru, terus dengan penjaga sekolah, membantu mengingatkan juga dan dalam hal kebersihan, mengingatkan anak-anak untuk melakukan jadwal piket mungkin gitu ya Bu ya. Iya, dan biasanya penjaga sekolah datang lebih awal untuk membuka gerbang ya. Jadi si siswa yang piket lebih awal untuk membersihkan. Pada saat istirahat mungkin ya, nanti pas jajan ya, tukang dagang juga pun mengingatkan gitu ya, seperti itu ya Bu. Iya, rencana saya seperti itu Ibu. Selain dari rencana Ibu berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, penjaga sekolah, lalu pedagang, ada lagi nggak selain itu langkah-langkah aksi nyata? Nah, jadi ya oke ya Bu ya. Jadi selain saya meminta bantuan kepada kepala sekolah, rekan-rekan guru di sekolah, kepada penjaga sekolah ataupun warga sekolah yang lainnya, nah saya juga nanti akan meminta bantuan kepada ibu-ibu kantin atau pedagang-pedagang yang ada di sekitar sekolah ya, untuk kesukseskan rencana yang sudah saya susun gitu, untuk selalu ikut andil gitu dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, karena mereka juga ada di lingkungan sekolah, jadi harus ikut andil dalam menjaga lingkungan sekolah. Saya juga akan minta para pedagang saat anak-anak berjajan, mereka ikut pesan ke anak-anak gitu ya, setelah berjajan sampahnya diingatkan untuk buang di tempatnya, jadi tidak membuang sembarangan seperti itu Bu. Jadi mudah-mudahan ibu kantin atau para pedagang di sekitar sekolah bisa membantu untuk menyukseskan rencana saya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang sampah, meningkatkan kesadaran anak-anak tentang dampak buruk dari sampah, atau anak-anak bisa timbul rasa ingin gitu ya, ingin menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar sekolah bisa terlihat lebih indah, lebih nyaman seperti itu. Iya, itu Ibu akan lebih meminta bantuan lagi kepada ibu-ibu kantin gitu ya Bu ya. Iya betul ya, untuk mencapai tujuan yang Ibu rencanakan tersebut. Nah, jadi yang Ibu perlukan ini jadi mengingatkan ya Bu ya, kolaborasi atau kerjasama kepala sekolah, kerjasama rekan guru, kerjasama ibu-ibu kantin untuk mengingatkan gitu ya Bu, agar meningkatnya kesadaran dalam menjaga lingkungan sekolah. Nah Bu, kemudian Ibu, Bu Dela ini berkomitmen seperti apa yang akan Ibu Dela lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya komitmen tidak bosan-bosan untuk terus mengingatkan ke anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan dan bekerja sama ke Dewan Guru untuk terus bisa mengingatkan anak-anak di kelasnya tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan seperti itu. Iya. Nah, dari komitmen yang Ibu buat tadi, kira-kira siapa yang membantu Ibu dalam membuat komitmen, menjalankan komitmen tersebut? Yang akan membantu udah pasti kepala sekolah dan rekan-rekan guru, terus warga, semua warga di lingkungan sekolah. Ya, semua warga yang ada di lingkungan sekolah ya. Iya itu. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Iya. Nah sekarang bagaimana perasaan Bu Dela setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Alhamdulillah, setelah berbincang-bincang dengan Ibu, akhirnya saya menemukan solusi atas permasalahan yang masih mengganjal di pikiran saya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya sama-sama Bu, semoga bermanfaat ya Bu obrolan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Rina. Iya.
Ya, Mudah-mudahan sama-sama, lain Bu. waktu ya, lain waktu Ya. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan Bu Rina Sama-sama, Bu. nggak bosen ya Bu Rina ya. Ya, sama-sama, Bu. Saya permisi Bu Rina. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.